ada kayak anthurium ada, polyphilodendron ada, monstera ada. Jadi kalau yang namanya kita pedagang, kalau ditanyain lah, oh ini ada ini enggak Pak? Oh saya bilang iya nanti saya adain. Mau itu dia orang itu balik atau enggaknya, tapi yang pasti oh ini ada permintaan. Bisa dicarikan berarti ya? Saya carikan. Ketika orang itu mau atau tidaknya juga saya tidak akan memaksa. Yang penting saya adain gitu. Adain dulu ya. Salam waras, masih di channel Batas Logika bersama narasumber kita Mas Yuda AB dan Mas Ferdi. Oke teman-teman, kemarin kita udah ada beberapa cerita dari Mas Ferdi, narasumber kita. Nah kali ini kita punya cerita yang lain lagi yang menurut saya cukup menarik juga kalau untuk diceritain ke teman-teman dan minta tanggapannya nanti sama Pak D. Oke, gimana Mas? Ya. Saya juga ini makanya saya dari waktu konten sebelumnya juga saya bilang saya mengalami kejadian-kejadian mistis itu bukannya sekali dua kali gitu Pak De. Karena memang kalau dibilang ya masih muda itu ya jiwa-jiwa untuk gimana sih ya kan? Jiwa-jiwa ini kan wah pengennya gimana gitu. Nah, akhirnya saya ya ngejalanin lah kalau dibilang amalan-amalan seperti apapun ya namanya kita pengen ya begini gitu loh Pak. Kan pengennya kita instan aja kalau dibilang ya kan. Bener. Pengennya instan aja. Nah akhirnya saya ngejalanin memang kalau dibilang ya antara iya dan tidak ngejalanin amalan ini karena saya orangnya anggot-anggotan gitu loh Pak. Jadi kalau untuk jalanin sesuatu hal yang memang amalan sekiranya kalau misalnya kayak kemarin gitu kan kayak konten sebelumnya saya lagi jalanin ada kejadian-kejadian aneh akhirnya jadi langsung lepasin lagi gitu. Nah ini kejadian ini bukan seperti yang kemarin yang saya bilang di konten sebelumnya. Ini kejadian yang memang mungkin ini nggak tahu ini saya keanehan atau kebanggaan atau apalah gitu buat diri saya nih Pak De ya. Karena begini, saya waktu itu kejadian ini di Cianjur. Ini di Padepokan, kalau dibilang di sana tuh namanya Padepokan ataupun ya kalau dibilang ini ada sebuah memang pengajian besar yang sudah dikenal sebenarnya. Pesantren gitu ya. Dia punya pesantren, dia pun juga pengobatan, ini semuanya gitu kan di sana. Saya pun juga nggak tahu tempatnya tuh saya nggak tahu. Saya memang diajak sama teman saya yang memang notabene-nya ini dia itu usaha. Dia pengen kalau dibilang ya supaya laris, lancar gitu loh Pak De. Nah, sampai akhirnya minta temenin tuh sama saya. Itu saya berangkat sore, nyampe sana itu malam. Nyampe Cianjur itu malam, saya nggak bisa nyebutin padepokannya apa ataupun kiai hajinya siapa. Nah, itu saya sampai sana sekitar jam 8-an lah, jam 8-an malam. Saya sampai di sana, itu kaget saya ngeliat itu Pak De. Rame, bener-bener rame. Itu benar-benar ramai. Kebetulan pas pada saat itu memang lagi ada acara haul haulnya almarhum bapaknya Kiai Haji ini gitu kan, lagi ada acara haul memang banyak, lagi pula pasiennya juga banyak ratusan di situ, memang banyak banget saya lihat. Nah pas saya datang ya saya bingung, saya kan nggak tahu kalau dibilangnya itu harus pakai baju inilah, baju ini gitu loh. Kalau saya dandanan saya kalung, gelang, masih dari dulu sampai sekarang ya begini gitu loh Pak De. Ya masih pakai jeans, pakai baju kaos gitu kan.
pas pada saat ke sana ya beda sendiri saya memang gitu kan. Memang saya bilang ini salah kostum nih kan saya kesini gitu kan. Karena memang kebetulan mungkin ya mereka semua pada pakaiannya begitu ya karena emang lagi pengen haul itu kali kan acara itu. Sampai akhirnya saya masuk pendoponya itu di situ banyak dari depan itu yang jadi ini semua madep ke sana, ini orang yang ini paling depan satu orang madep ke sini sama beberapa orang itu diri. Diri tatanya ngelengkahin orang-orang itu. Kok menujunya ke saya gitu kan? Menunjuknya ke saya. Oke, mungkin cuma emang buat selamat datang atau gimana loh Pak De kan kayak gitu kan. Pas saya di situ kan semuanya pada cium tangan, walaupun itu saya lihat memang masih muda Mas, Pak De masih muda orangnya. Kiai Haji ini masih muda banget ini, tapi ya ibaratnya yang jenggot-jenggotan segini aja pada cium tangan gitu loh Pak De. Mungkin karena gimananya dia gitu kan. Dia atau apa? Saya nggak tahu dah. Nah sampai akhirnya saya itu salaman, saya pas mau begini dilepas. Pas saya mau ini dilepas, malah saya dipeluk sama dia. Sampai saya dibilang, kamu saudara saya katanya. Saudara saya kamu Pak De. Saya sampai gini, oh iya Pak Kiai. Saya sampai mau saya gimanain tapi nggak enak gitu kan. Saya bilang, oh iya Kiai. Sampai akhirnya teman saya juga nggak digubris yang ada di samping saya, terus yang lain ini. Sampai saya akhirnya digandeng. Digandeng, kirain saya ke depan, masuklah ke dalam. Itu sebuah ruangan kamar gitu ya, kamar. Saya kaget di situ, katanya gini, kamu boleh buka baju kan ya? Kaget saya di situ. Maksudnya apa Kiai? Udah kalian buka baju aja, takbir katanya. Saya disuruh takbir di situ kan. Saya kan masih bingung gitu. Pas lagi itu dia ngeluarin dari atas lemari samurai. Samurai itu ya itu nggak tahu tajam atau enggak, tapi ya namanya kita baru masuk digituin. Lah bagaimana gitu kan, mau juga susah ngomongnya gitu Mas. Makanya pas kayak gitu takbir katanya, itu langsung saya digodot, dibacokin, itu leher diginiin kayak gitu. Allah, baru di situ saya benar-benar takbir gitu. Allahu Akbar, saya sampai teriak-teriakan gitu kan. Walah ini, tapi udahlah saya pasrah aja. Saya yakin sih kalau emang ini nggak bakalan gimana-gimanain gitu kan. Nah, udah seperti itu, udah saya disuruh pakai baju lagi, ditanyain saya, amalan kamu apa katanya. Sampai saya bilang nggak ada Pak Kiai, saya nggak punya amalan, saya bilang karena saya menjalani sesuatu amalan itu aja ya kadang belentang-belentong gitu loh. Kalau dibilang nggak pernah sampai hatam, nggak ada Pak Kiai. Sampai akhirnya kamu sama amalannya sama saya, bilang gitu kata Pak Kiai itu. Mas bilang oh iya, saya ya aja gitu kan. Sampai akhirnya kayak begitu, udah katanya kamu di samping saya. Udah, terus dia bergulir lah sebelum acara haul itu dimulai, pengobatan yang lain lah, termasuk sama teman saya ini yang minta anterin ini. Udah masuk ke kamar, seperti itulah berlanjut. Acara haul tiba, itu sekitar jam 10-an. Itu akhirnya kan ke tempat makam bapaknya tuh, makamnya di belakang. Itu di belakang ya Kiai Haji itu. Pokoknya saya akhirnya ke sana, itu saya digandeng lah. Saya digandeng dari depan pendopo itu sampai ke belakang, itu saya digandengnya ya sama Kiai Haji yang ibaratnya orang yang disegenin, yang paling yang punya itu gitu di situ. Saya digandeng, yang lainnya itu mah pada ini, yang di deretan yang dekat makamnya itu ya anak-anaknya gitu loh, adik-adiknya gitu kan semua ini. Ya saya ya di sampingnya Kiai Haji ini gitu loh. Notabene-nya ya semuanya pada pakaiannya jubah, ini semuanya. Saya pakaiannya begini sendiri gitu kan. Minder saya, itu keringet dingin juga kalau dibilang kan. Ini saya bilang, waduh ini saya sampai pakai saya di situ aja. Nggak dibolehin saya. Saya nggak dibolehin. Udah katanya di sini aja katanya itu saya kata. Udah, akhirnya saya di situ. Udahlah, akhirnya saya ini pengajian haul gitu, acara akhirnya saya ikutin sampai akhirnya itu selesai jam berapa ya, jam 11-an lah, jam setengah 12 lah, udah tengah malam juga itu. Nah itu Kiai itu Padepokan itu setiap ada ini acara prasmanan, prasmanan makan-makan gitu kan, semuanya mau itu ribuan orang makan-makan, jadi bareng gitu kan. Sampai akhirnya saya mau ngambil makan sama prasmanan,
malah saya yang ditarik sama Pak Kiai itu kan yang ditarik sama Pak Kiai itu, kata Pak Kiai itu, udah katanya jangan makan di sini katanya. Ternyata saya dimasuk ke ruangan lagi yang itu, wah itu udah hidangan. Itu benar-benar ibaratnya saya nggak boleh cuci tangan di luar, satu kobokan lah deh sama saya. Itu satu kobokan, udah nih kobokan nih. Saya makan di situ aja sampai saya bingung mau ngomong apa gitu kan. Sampai akhirnya ya bercerita aja, saya emang di Depok gitu kan. Saya begini. Sampai tapi yang selalu terngiang-ngiang di kuping saya itu selalu dia bilang, kamu ya saudara saya, kamu itu jangan putusin silaturahmi. Selalu dia bilang kayak begitu. Nah, setelah udah kayak begitu, saya udah izin mau pamit sekitar jam 1 jam 2-an itu. Jam 1 jam 2-an itu saya mau pamit kayak begitu. Itu masih ada yang masih pengobatan, masih ada karena kan ngantri banyak banget gitu. Masih ada pengobatan, diintarin, malah dia nganterin saya ke mobil. Sampai itu saya digandeng sampai mobil, sampai di mobil mau pulang dia peluk saya tuh patah tuh berkaca-kaca, mau nangis dia. Jangan putusin silaturahmi sama saya. Oh iya Pak Kiai, kayak gini. Saya sampai dibilang katanya nggak usah manggil Kiai, manggil nama aja sama saya. Sampai digituin saya. Enggak lah Pak Kiai, udah nanti ini insya Allah silaturahmi lagi kesini. Itu pas di mobil saya pulang, teman saya marah-marah. Orang katanya ternyata udah kenal begini kan. Loh, saya bilang gini, apaan lu kenal, orang situ yang ngajakin saya, saya bilang. Mana tahu saya bilang. Enggak, kok bisa sih kayak gitu? Ya tahu ya. Terus saya tanya dikasih apa aja Kang buat itunya gitu kan? Buat ini. Ada katanya. Oh ya udah gitu. Nah, kan kalau yang namanya teman saya mah ya namanya mungkin buat usahanya kan berlanjut biasanya kalau orang-orang itu kan. Akhirnya berlanjut dianya, saya emang enggak. Karena kenapa ya, menurut saya janggal. Saya ke situ lagi udah maksudnya bukannya underestimate ya Pak ya. Dalam artian tuh udah males deh gitu. Jadi intinya sampai sekarang Mas Ferdi udah nggak pernah lagi. Mau diulang juga. Nggak mau. Nggak, maksudnya ya gimana, takutnya apa? Kalau emang mungkin saya punya kelebihan masih mending. Kalau salah orang gimana, kan malu. Tapi kalau dari teman Mas Ferdi sendiri ada itikat pernah ngajak lagi atau gimana nggak? Nah itu setiap dia pulang dari sana, tuh Pak Kiai nanyain mulu katanya. Kenapa nggak ini katanya, sampai bilang katanya tolong ini, kalau enggak Pak Kiai mau ke Depok undang ini gitu. Kalau pas ini ntar kabarin ya. Saya bilang aja saya kerja atau apalah gitu, saya bilang. Menarik nih Pak De. Ini fenomena apa nih sebetulnya yang ada di dalam diri Mas Ferdi sampai bisa diperlakukan sangat-sangat spesial di sana? Itu aneh. Itu aneh. Ini menarik. Ini sudah saya pernah bahas di konten-konten sebelumnya. Ada konten yang kanuragan ya kan, hipno, terus ada konten telepati. Nah, salah satunya yang telepati jadi begini. Memang seorang praktisi spiritual itu memang kan dibutuhkan telepatinya harus jalan, harus bisa telepati dulu. Ini minimal ya kan. Artinya biar dia tahu, karena mereka adalah service klien, biar dia tahu pasien yang datang itu punya keluhan apa, punya penyakit apa kan gitu. Nah, di sini si bapak itu yang Kiai Haji itu mungkin telepatinya juga sudah lumayan ya. Artinya tahu bahwa orang yang di depannya punya sesuatu daya linuwe. Nah, kembali lagi ini kan kita flashback ke konten yang sebelumnya. Beliau Mas Ferdi juga sudah mempelajari amalan ya kan. Artinya kan tentunya auranya juga berubah. Betul. Otomatis auranya juga ini yang bisa dilihat sama orang yang tahu kan gitu. Contoh yang paling sederhana aja. Ketika kita rajin berwudu, rajin ibadah aja, auranya juga berubah. Percaya ini kan seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi ada semacam merubah aura ketika kita belajar spiritual. Satunya beliau juga telepatinya bagus, beliau punya kelebihan yang padahal Mas Ferdi sendiri nggak merasa punya, menyadari itu, ya kan? Padahal beliau punya sendiri. Nah, dengan merasa dengan merasa selevel, saya katakan selevel dianggaplah itu saudara. Karena memang ini tingkat tasawufnya luar biasa, artinya tingkat merendahnya sangat luar biasa gitu loh. Kan? Beliau yang seorang kiai, beliau yang
dikagumi dengan banyak orang, Iya, dibutuhkan banyak orang. Ketika berdatangan merasa ada orang yang punya sesuatu yang lebih, melihatnya lebih. Saya pernah merasakan itu juga. Nah ini luar biasa. Yang ketiga pernah saya bahas di konten Kanuragan saya, ya kan? Ya sama Mas Yuda juga konten Kanuragan saya yang mana ada session di bacot, diiring, gitu kan. Ya Allah alam, kalau dari sana karena saya tidak melihat sendiri, artinya saya tidak mau menghakimi apakah itu trik ataukah itu betul-betul, saya nggak mau menghakimi karena saya tidak melihat sendiri. Cuman yang saya tahu ketika saya melihat sendiri, yang saya temukan rata-rata ya teknik membacoknya, teknik memukulnya, kan begitu. Jadi di sini jelas garis besarnya adalah satu, beliau punya telepati, beliau punya ilmu tasawuf yang luar biasa, ya kan? Jadi dia bisa melihat siapa yang ada di depannya. Terus kedua juga rasa persaudaraan, silaturahminya luar biasa. Itu saja. Nah, menarik banget nih guys. Jadi untuk selanjutnya sih sebetulnya ini kembali lagi ke si Mas Ferdi-nya sendiri nih. Semakin mau diasah mungkin itu yang akan semakin menonjol ya. Betul. Nah, terus di balik cerita itu semua, Mas Ferdi punya angan-angan nggak untuk bisa lebih explore lagi mungkin dari situ? Ya. Atau memang ya masih kayak dulu lagi? Given aja gitu. Ya kalau dibilang ya, mungkin bukan saya aja ya Pak De sama Mas ya. Mungkin semua orang ketika dampaknya positif buat diri saya, pasti akan saya lakuin, pasti akan saya kejar kalau dibilang. Tapi kalau memang dampaknya ini negatif buat saya saya akan tegas, saya akan mundur, pasti itu. Tapi selama ini Mas Ferdi sendiri ngerasanya itu positif atau negatif buat Mas Ferdi pribadi? Kalau ini kan yang mungkin yang tadi Pak De bilang ya, karena saya nggak merasa di diri saya ada apa gitu loh. Jadinya saya selama ini jadi kayak biasa aja. Sugestinya nggak dapat. Jadi sugestinya mungkin itu. Kalau dibilang ya untuk sayanya bagaimana, mungkin kalau sayanya merasa mungkin saya bisa nimbulkan energi positif ke orang lain, baru oke lah saya ngerasa. Tapi karena memang saat waktu itu dan mungkin sampai saat ini belum ini, mungkin insya Allah ya mungkin nanti bisa dengan Pak D saya bisa gitu kan. Karena saya melihat juga konten-konten Pak D juga di sini, ya semuanya memang logika yang akhirnya kita pakai. Karena logika itu rasional banget kalau setuju. Iya. Oke, guys, begitulah cerita dari Mas Ferdi, salah satu subscriber ya dari Batas Logika. Apabila teman-teman semua yang udah nonton konten-konten dari Batas Logika bisa langsung japri atau komen, atau ada cerita menarik atau ada pengalaman yang menarik lainnya, nanti bisa undang kita untuk datang ke tempat Anda, atau sebaliknya kita open. Oke, terima kasih untuk konten kita kali ini cukup sampai di sini. Tetap semangat dan tetap berpikir secara logis. Salam waras.